Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Khairunisa. Di sini kita akan belajar mengenai eksponensial dan logaritma. Pertama, kita akan membahas eksponensial atau bilangan berpangkat. Ada pangkat bulat positif, pangkat 0, dan pangkat bulat negatif. Untuk pangkat bulat positif, bentuknya adalah A pangkat N. Dengan A adalah perkalian berulang sebanyak N faktor. Contohnya ada 3 pangkat 4. 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Karena kan di sini pangkatnya 4. Untuk yang kedua pangkat 0, semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Dengan catatan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi khusus untuk A sama dengan 0 itu hasilnya bukan 1. Contohnya ada 9 pangkat 0 sama dengan 1. 100 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 dipangkatkan 0 juga 1. Ada pangkat bulat negatif, bentuknya adalah A pangkat negatif N. Untuk pengoperasiannya diubah menjadi bentuknya yaitu 1 per A pangkat N. Contohnya ada 3 dipangkatkan 3, 3 pangkat negatif 3 sama dengan, kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, sehingga menjadi 1 per 3 dipangkatkan 3. 3 pangkat 3-nya dioperasikan hasilnya 27 sehingga hasilnya adalah 1 per 27. Di sini selanjutnya adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada 8 sifat bilangan berpangkat. Sifat operasi yaitu perkalian dan pembagian. Ada juga yang ini sama dengan pangkat bulat negatif. Jika perkalian basisnya sama, maka pangkatnya ditambah. Jika pembagian basisnya sama, pangkatnya dikurangi. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, dipangkatkan lagi maksudnya, pangkatnya ini dikalikan. Jika ada bilangan berpangkat dikurung seperti ini, maka masing-masing dipangkatkan. Sehingga di sini ada AB pangkat P, penjabarannya ada A pangkat P dikali B pangkat P. Begitu pula dengan pembagian, nanti masing-masing dipangkatkan dengan P-nya. Kalau untuk bentuk akar, misal ada akar P dari A, karena A-nya ini mengandung angka 1, maka bentuk pangkatnya atau penjabarannya menjadi A pangkat 1 per P. Kalau yang ini karena A pangkatnya Q, maka menjadi A pangkat Q per P. Untuk lebih memahaminya, kita ke contoh. Yang pertama ada sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 2187 cm. Lalu bola itu memantul kembali dengan ketinggian 2/3 kali dari ketinggian sebelumnya. Kita disuruh menentukan jika tinggi bola memantul sebanyak 3 kali, 5 kali, dan N kali. Untuk tinggi bola setelah memantul sebanyak 3 kali, yaitu cara mencarinya yaitu 2187 dikalikan 2/3 kalinya dari ketinggian sebelumnya. Kan mencarinya 2/3 kali tingginya. 2/3-nya itu dipangkatkan 3 karena mencari bola yang memantul sebanyak 3 kali. Kalau mencari untuk pantulan bola kelima, pantulan bola sebanyak 5 kali, maka pangkatnya 5. Dan seterusnya. Lalu 2187 ini diubah bentuknya menjadi 3 pangkat 7. 2/3 per 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sesuai dengan sifat yang tadi ya, dipangkatkan masing-masing. Lalu dioperasikan 3 pangkat 7 ini bisa dioperasikan dengan 3 pangkat 3 karena basisnya sama, sehingga pangkatnya itu tinggal dikurangi menjadi 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3, sehingga hasilnya 648 cm. Untuk yang contoh 2 ini pembagian ya. Di sini yang pertama pembilangnya ini dipangkatkan 3
3 dulu, lalu nanti pangkatnya dikurangi karena kan operasinya pembagian, sehingga hasilnya ada X, Y pangkat 5. Yang selanjutnya ada 25 pangkat 1/2 ditambah 16 pangkat 1/4. 25-nya ini diubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 5/2. 16-nya ini diubah menjadi bentuk bilangan berpangkat juga, yaitu 2 pangkat 4. Sehingga pangkatnya ini bisa dikalikan, hasilnya 5 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 1. 5 tambah 2 sama dengan 7. Ada definisi fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang memetakan setiap X anggota bilangan real ke fx sama dengan a pangkat x dengan a-nya lebih dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 0. Bentuk umumnya yaitu y sama dengan fx sama dengan k pangkat x, dengan x-nya adalah variabel bebas, a-nya adalah basis atau bilangan pokok, y-nya ini variabel tak bebas yaitu daerah hasilnya nanti ya, k-nya adalah konstanta. Selanjutnya, kalau ada fungsi eksponensial, kalau ada fungsi, pasti kita akan disuruh mencari menggambarkan grafik dari fungsi tersebut. Di sini saya langsung mengambilkan contoh, yaitu banyaknya bakteri mula-mula adalah 3 dan setiap bakteri membelah diri menjadi 2 dalam setiap periode. Ini adalah pernyataan mengenai bakteri yang membelah diri. Kita tentukan dulu bentuk persamaannya, yaitu 3 kali 2 pangkat X. Lalu kita tentukan titik potongnya ya terhadap sumbu Y dengan X-nya sama dengan 0. Sehingga Y-nya untuk X sama dengan 0 adalah 3. Oh iya, di sini tadi jika masih bingung ya, karena kan untuk fungsi eksponensial itu bentuknya KA pangkat X. K-nya adalah 3, A-nya adalah 2. Lanjut tadi untuk titiknya. Kita tentukan titik yang akan kita gunakan untuk menggambar grafik fungsi eksponensialnya. Di sini jika X-nya min 2, maka Y-nya 3/4, X-nya 1, Y-nya 3/2, X-nya 0, untuk titik potong tadi ya, Y-nya sama dengan 3, dan X-nya 1, Y-nya sama dengan 6. Grafiknya seperti ini. Untuk fungsi 3 kali 2 pangkat X, ada melalui titiknya min 2,3/4, min 1,3/2, 0,3, dan 1,6. Ada persamaan eksponensial. Setelah fungsi eksponensial, kita ke persamaan eksponensial. Bentuk persamaan eksponensial ada banyak ya, ada 7. Bisa dipelajari, dipahami, dilihat syarat-syaratnya agar bisa mencari penyelesaiannya. Bisa dibaca sendiri kan ya. Untuk saya akan bacakan satu. Untuk jika A pangkat fx sama dengan A pangkat m dengan A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan m. Kalau basisnya sama, maka pengoperasiannya atau mencari x-nya itu bisa pangkatnya ini sama dengankan, maksudnya fx-nya ini sama dengan m. Sebelum ke contoh, kita terlebih dahulu mempelajari tentang pertidaksamaan eksponensial. Ada dibagi menjadi 2, dikelompokkan menjadi 2 ya, untuk A lebih dari 1 dan untuk A kurang dari 1 lebih dari 0. Tandanya ini bisa dilihat kalau yang jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx-nya juga lebih dari gx. Tandanya ini bersesuaian. Yang ini bersesuaian dengan ini, yang ini bersesuaian dengan ini, dan selanjutnya. Kalau untuk yang kelompok kedua,
Jika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka fx tandanya dibalik, kurang dari gx syaratnya. Ini kebalikannya, ini tandanya. Bisa dijadikan acuan ya. Selanjutnya kita ke contoh. Yang pertama contoh untuk persamaan eksponensial, yang kedua untuk contoh pertidaksamaan eksponensial. Untuk yang pertama, bentuk persamaannya adalah 9 pangkat x min 1 sama dengan 1 per 27. Kita tentukan basisnya. Kalau bisa diubah ke bentuk bilangan berpangkat, kita ubah ya. 3 pangkat 2 untuk 9 dan 27 itu 3 pangkat 3. Sehingga dikalikan dulu pangkatnya. Sehingga menjadi 3 pangkat 2x min 2. Yang 3 pangkat 3 ini dinaikkan menjadi 3 pangkat negatif 3. Lalu fx-nya sama dengan m. 2x min 2 sama dengan min 3. Hasilnya x sama dengan min 1 per 2. Yang nomor 2 adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial. Ada 16 pangkat x ditambah 4 pangkat x min 2 lebih dari sama dengan 0. Kita ubah 16-nya menjadi bentuk bilangan berpangkat, yaitu 4 kuadrat. Lalu 4 kuadrat dipangkatkan lagi x. Lalu diubah pangkatnya dibalik. X-nya di dalam kurung, 2-nya di luar, menjadi 4 pangkat x. Pangkat lagi 2. Dimisalkan 4x-nya, ya 4 pangkat x-nya sama dengan y. Sehingga bentuknya menjadi y kuadrat ditambah y min 2 lebih dari 0. Sehingga didapatkan y kurang dari negatif 2 dan y lebih dari 1. Karena pangkatnya ini positif, maka hanya digunakan yang penyelesaian yang ini, 4 pangkat x lebih dari 1. 4 pangkat berapa yang hasilnya 1, yaitu pangkat 0, sehingga x-nya adalah 0. Himpunan penyelesaiannya x sebesar demikian sehingga x lebih dari 0 dengan dimana x. Yang selanjutnya yaitu logaritma. Definisi logaritma ini kebalikan dari eksponensial. Kalau eksponensial kita mencari hasil dari perpangkatan suatu bilangan, kalau logaritma kita mencari pangkatnya sehingga bisa menghasilkan nilai tersebut. Bentuknya yaitu untuk logaritma A log B, di mana A-nya adalah basis, B-nya adalah numerus. Sifat-sifat logaritma ada 9, yaitu salah satunya adalah A log 1 sama dengan 0, A log A sama dengan 1. Lalu ada operasi logaritma, jika ditambah maka numerusnya bisa dikalikan bentuknya. Jika dikurangi, numerusnya dibagi. Jika basis dan numerus memiliki pangkat, pangkatnya dikedepankan menjadi y per x kali A log B. Kalau ingin dibalik, numerus menjadi basis, basis menjadi numerus, maka menjadi 1 per B log A. Jika tidak ada yang ingin menjadi basis, maka bisa digantikan dengan variabel yang lain, misalnya x ya, sehingga menjadi x log B per x log A. Jika ada A log B, B log C, C log D, maksudnya ini ada operasi perkaliannya ya, maksudnya kita ambil ujungnya A dan D, jadi A log D. Tapi ini syaratnya harus sama, yang berdekatan ini. Ada juga A pangkat A log X, hasilnya adalah X. Untuk kuncinya, logaritma itu bisa diselesaikan dengan cara mengubah bilangan prima pangkatnya. Misalnya ada 3 log 18. 18 itu kita ubah prima pangkatnya menjadi 3 kuadrat dikali 2. Nanti bisa dioperasikan dengan sifat yang perkalian ini menjadi penjumlahan. Ada contohnya yaitu 5 log 3, diketahui 5 log 3 sama dengan A.
Lalu ditanya 15 log 81 itu berapa ya? Ini bisa dilihat ya penjelasannya. 15-nya diubah menjadi bilangan prima pangkat yaitu 3 kali 5, 81-nya diubah menjadi bilangan berpangkat 3 pangkat 4. Lalu karena basisnya itu tidak bisa, tidak dimungkinkan untuk bentuk perkalian, maka dibalik dong. Dibalik yang numerus ini menjadi basis, yang basis menjadi numerus, sehingga bentuknya seperti yang sifat yang tadi, menjadi 1/3 pangkat 4 log 3 kali 5. Lalu dipecah menjadi penjumlahan, dioperasikan. 3 log 5 ini kok bisa 1/A ya? Karena kan diketahui 5 log 3-nya A. Kalau dibalik, karena ini kan kebalikannya. Kalau ini 3-nya sebagai basis, ini numerus, 5-nya sebagai numerus, ini menjadi basis, maka bisa dibalik ya menjadi 1/A. Seperti yang ini tadi ya. Hasilnya adalah 4A per A plus 1. Langsung ambil contoh untuk menggambar grafik fungsi logaritma, yaitu ada fungsi f(x) sama dengan 2 log x. Untuk logaritma ini kita ambil titik-titik yang bisa dicari nilai lognya. Ada x sama dengan 1, x sama dengan 2, x sama dengan 4, dan x sama dengan 8. Hasilnya y-nya 0 untuk 1, untuk x sama dengan y-nya 1, untuk x sama dengan 4, y-nya 2, dan untuk x sama dengan 8, y-nya adalah 3. Digambarkan bentuk grafiknya seperti ini. Ada titik potongnya yaitu di 1,0 di sini ya. Lalu ada titik 2,1, ada 4,2 dan 8,3. Ini adalah bentuk grafik f(x) sama dengan 2 log x. Selanjutnya ada persamaan logaritma. Di sini ada banyak bentuk persamaan logaritma, yaitu ada 6 bentuk dengan masing-masing syaratnya. Kalau tadi ada persamaan logaritma, ada juga pertidaksamaan logaritma. Sama seperti pertidaksamaan eksponensial, ada 2 kelompok, 2 bagian untuk A lebih dari 1 dan A kurang dari 1 lebih dari 0. Ini tandanya bersesuaian. Kalau yang ini tandanya kebalikannya. Dilihat ya, dicermati, dipahami. Semoga bisa paham. Lalu kita langsung ke contohnya. Penyelesaian pertidaksamaan berikut adalah, pertidaksamaannya adalah 1/2 log x kuadrat ditambah 3x plus 2 lebih besar dari setengah log 6x plus 6. Syarat yang pertama, f(x)-nya kurang dari gx. Ini karena kan a-nya ini kurang dari 1 lebih dari 0 ya, kan 1/2. Sehingga x kuadrat ditambah 3x plus 2 kurang dari 6x plus 6.
dioperasikan, dipindahkan ruas menjadi kurang dari 0 semuanya. Lalu menjadi x kuadrat min 3x min 4 kurang dari 0. Faktornya ada x min 4, x plus 1. X sama dengan 4 atau x sama dengan min 1. Yang selanjutnya kita uji fx-nya ini lebih dari 0. Ditemukan faktornya yaitu x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 1. Kalau untuk yang gx lebih dari 0, 6x plus 6 lebih dari 0, 6x lebih dari min 6, x-nya min 1. Jadi penyelesaiannya ada min 1, x kurang dari 4 lebih dari min 1. Kita gambar garis bilangannya, yang ini untuk yang syarat pertama, yang ini untuk syarat yang pertama. Intervalnya ada min 1 sampai dengan 4. Kita berikan tanda yang ini. Untuk yang fx lebih besar dari 0, intervalnya min 1 hingga min 2. Kita berikan ini ya, tanda yang putih-putih ini. Untuk yang gx lebih besar dari 0, min 1 sampai tak terhingga. Lalu kita arsir dari ketiganya ini. Yang sama adalah interval min 1 hingga 4. Sehingga penyelesaiannya adalah min 1, maksud saya x kurang dari 4 lebih dari min 1. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kesempatan lain dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.